Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah model pembelajaran yang diasuh oleh Pak Wiwin. Di sini kami akan membawakan tema tentang model kooperatif. Yang mana kooperatif itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak Irsyad. Apa Pak Irsyad itu kooperatif itu, Pak Irsyad? Kooperatif adalah metode belajar yang memanfaatkan kerjasama kecil untuk memaksimalkan pemahaman keterampilan sosial siswa. Jadi model pemahaman siswa itu kerjasama dengan untuk memaksimalkan pemahaman dan keterampilan siswa. Oh, berarti secara tidak langsung itu Pak Irsyad gini berarti ya, anak murid itu berarti disuruh membuat kelompok kecil. Tujuannya mereka itu saling kerjasama gitu ya, dan ya, untuk memaksimalkan kerjasama mereka, untuk memudahkan belajar mereka. Kemudian sebelum melanjut ke keterangan apa itu kooperatif itu apa, kira-kira apa manfaat untuk kooperatif itu, Pak? Pembelajaran kooperatif itu apa manfaatnya, Pak? Nah, manfaatnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar. Berarti siswa itu belajarnya terlihat dalam pembelajaran kooperatif cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik, dan karena praktek gitu, Pak, ya. Karena praktek itu bisa memperbaik, itu manfaatnya. Dua, bisa menampilkan atau anak bisa membawa konsepnya dengan lebih baik, biar anak itu lebih kreatif ya, dan lebih jelas memahami. Nanti ini akan ada praktek videonya setelah ini. Di situ ada praktek cara mengajar atau menerapkan kooperatif ini seperti apa. Nanti kita lihat videonya bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu ya kamu tolong? Aku sayang Bapak Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Gini ya, melanjut dari kemarin, pembahasan kemarin yang pernah Pak Ter bilang, kemarin kan mau membuat tak suruh buat kelompok ya. Ini pembelajaran tentang kooperatif ya. Kooperatif itu apa? Diperhatikan ya, kooperatif itu adalah kemauan sampean untuk bekerja sama atau saling menolong terhadap sesama teman. Nah, seperti itulah. Sengaja pada buat kelompok, sekiranya sampean ini mau nggak saling membantu kepada teman. Tapi tidak egois, tidak merasa pintar sendiri dan tidak merasa bodoh sendiri. Jadi kerjasamanya. Ya, kerjasamanya. Kemarin tak bagi kelompoknya menjadi 3 ya. Kelompok pertama kelompok A. Ini kelompok A ya. Kelompok B. Sini kelompok C. Nah, untuk temanya yaitu akhlak terhadap teman. Ya, akhlak terhadap teman. Kemudian di situ ada beberapa poin. Sampean ambil poin yang mana akan sampean praktekkan nanti ya, ditampilkan, ditunjukkan kepada Pak Guru. Sudah siap? Siap. Kalau belum siap, sampean diskusi dulu. Sampean cari seperti apa nanti temanya ya, yang akan sampean bawakan, sampean sajikan kepada Pak Guru. Kalau sudah siap dari masing-masing kelompok, Pak, saya siap. Baru nanti ditampil, baru di maju jelaskan. Ya, siap ya?
Anak-anak, ada yang siap? Ada. Dari kelompok siapa yang siap? Pulang, Pak. Dari kelompok C. Angkat tangan. Dari kelompok C ya. Sudah siap ya? Oke. Tolong, kenapa ini? Jatuh. Hati-hati kamu kalau lari. Di sini banyak batu. Sudah aman? Sudah. Terima kasih ya, teman. Sama-sama. Inilah adab terhadap teman yang harus saling tolong menolong, yang mana sesuai dengan materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Di kooperatif ini Pak Irsad kan banyak modelnya Pak Irsad ya. Iya. Nah, banyak modelnya. Ada yang model jigsaw, apa ini namanya ya, jigsaw ya. Ya, ini siswa dibagi menjadi kelompok untuk mempelajari topik tertentu, kemudian mereka kembali kelompok asalnya untuk membagi pengetahuan. Nah, ini jigsaw ini yang insya Allah nanti saya terapkan atau saya implementasikan ke pelajaran PAI, yang mana pelajaran PAI itu di situ ada akhlak terhadap temannya. Jadi akhlak kepada sesama teman, yang mana di situ tidak boleh sombong. Nah, dan di situ nanti anak-anak itu tak suruh mempraktekkan gimana sifat sombong itu, dan nanti carikan hadis-hadis yang tidak bahwa sifat sombong itu tidak boleh diterapkan kepada manusia. Nanti ada hadisnya juga nanti. Tidak ada nilai satuannya, kelompok lebih ada bolong-bolong. Wadah bolong-bolong minimal 100 kayak aku. Hebat timbang dulu kan kalau jadi bisa dipelajari. Ya aku mau kepenaan belajar dewi. Tahu nggak kenapa manusia itu nggak boleh bersikap sombong? Karena sifat sombong itu hanya sifat milik iblis. Jadi wajar saja kalau iblis itu sombong. Kalau manusia, ya nggak boleh dong. Mau sifat manapun manusia memiliki ilmu, jangan sampai kita menyombongkan diri. Ingat, ilmu yang kita miliki itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar di dalam Al-Quran atau hadis tentang larangan yang tidak boleh bersikap sombong? Ini dia. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan dapat menjulang setinggi gunung. Nah, intinya, daripada kita mempunyai ilmu yang lebih tinggi tapi kita malah menyombongkan diri, lebih baik diajarkan kepada orang lain, maka akan bermanfaat bagi kita sekaligus bisa menambah pahala. Dan untuk langkah-langkahnya ini bisa dibacakan Pak Irsad. Ya, Langkah-langkah langkah-langkah melakukan pembelajaran kooperatif itu apa sih, untuk harus kok dipelajari langkah-langkahnya? Itu menjelaskan tujuan pembelajaran dan motivasi siswa untuk berpartisipasi. Maksudnya apa? Untuk mengordinasikan siswa ke dalam kelompok. Bagi siswa dalam kelompok kecil atau heterogen. Apa sih heterogen itu? Untuk membimbing kelompok bekerja, belajar sesama siswa. Itu manfaat atau langkah-langkah kooperatif. ya, ini ada beberapa langkahnya Pak Irsad ya. Menyampaikan tujuan, menyampaikan tujuan dan motivasi. Jadi sebelum dibentuk kelompok, anak-anak itu diberi motivasi dulu, bahwa
nanti kelompok ini akan tujuan seperti apa dan jadinya itu pemahaman apa gitu. Kemudian menyajikan informasinya diberikan kepada anak-anak bahwa kelompok pembelajaran ini kooperatif ini harus mencarinya informasinya dari mana gitu. Jadi mengembangkan mereka. Kemudian mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Kita bentuk kelompok, mungkin ada A, B, C, 3 kelompok gitu kan. Misalnya ada yang lebih, misalnya satu kelompok kecil itu empat anak. Ternyata di situ ada sisa satu, mungkin kamu nggak apa-apa, wes 5 gitu ya. Dengan dibentuk kelompok. Intinya kelompok itu kita atur lah gitu. Sekiranya tidak ada cekcok atau tidak ada perdebatan antara semua kelompok gitu. Itu langkah-langkahnya. Kemudian kita bimbing. Mereka mesti kan bingung supaya mereka mendapatkan bimbingan dari yang biasanya anak-anak itu kan bingung untuk membuat kelompok. Kalau ada selisih 1 atau 3 itu diikutkan yang lain supaya maksimal belajar didik kita. Ya, kemudian di situ ada evaluasi yaitu ketika kurangnya ini, kemudian kurang seperti ini, dan di situ ada juga penilaian. Terakhir itu penilaian, kalau meskipun kurang baik kita apresiasi lah. Mengevaluasi sudah semangat semuanya, bisa mengerjakan kelompok seperti itu. Ya alhamdulillah, untuk bermotivasi kepada murid-murid, pelajaran kooperatif itu bisa disampaikan kepada murid-muridnya, bisa kelompok, dan terakhir dievaluasi seluruh pelajaran, ada manfaat, ada langkah-langkah, ada kesimpulan. Nah, itu bisa dievaluasi yang akhir-akhir ini. Ya, sekian ya Mas. Ya, sekian dari kelompok 10. Ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.